Suatu sukacita bisa melayani Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan di GBI Utama Tower. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini di minggu yang keempat ya Tuhan. Ya Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, kami datang ke tempat ini bukan karena kebetulan ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, karena itu semua karena persetujuan Engkau ya Tuhan, karena itu semua karena berkat dan anugerah yang Kau curahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir ke tempat ini tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Bapa, kami percaya perlindungan-Mu selalu menyertai kami ya Bapa. Kau tutup bungkus kami semua yang berada di tempat ini dan juga gedung Snomo Tower ini ya Bapa, dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Kami butuh ya Bapa, Engkau hadir bersama kami di tempat ini ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus bekerja di tempat ini seluar biasa mungkin ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, setiap ada penyembahan, pujian, Engkau hadir bersama kami di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kami rindu ya Bapa, kami berdoa, kami meminta ya Bapa, kiranya Engkau mengisi ya Bapa bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa ya Bapa, di mana Engkau tahu ya Bapa, ladang sudah menguning ya Bapa, dan kami Engkau pakai anak-anak-Mu seluar biasa mungkin ya Bapa, untuk menuai jiwa-jiwa ya Bapa, untuk-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, setiap jemaat yang lagi mau melangkahkan kaki mereka ke tempat ini, Engkau sertai ya Bapa, Engkau tuntun mereka, Engkau bawa mereka sampai ke tempat ini ya Bapa, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Engkau lindungi mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang pada hari ini tidak bisa hadir ke tempat ini karena ada halangan satu atau yang lain atau sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Kiranya ya Bapa, bagi mereka yang berbeban berat ya Bapa, Engkau beri penghiburan ya Bapa. Bagi mereka yang pernah punya masalah, Engkau beri penyelesaian ya Bapa. Kiranya Engkau yang tetap kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, Bapak Elisa Sinaga ya Bapa, yang pada hari ini yang mau menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau beri visi dan misi-Mu yang terbaik ya Bapa. Engkau pakai ya Bapa mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Bapa seluar biasa mungkin, sehingga kami pulang membawa bekal-Mu yang terbaik ya Bapa. Kami pulang tidak sama lagi ya Bapa, karena kami bawa ya Bapa firman-Mu, kuasa-Mu ya Bapa yang selalu menyertai kami ya Bapa. Bapa, kami butuh ya Bapa, Engkau mengurapi ya Bapa keluarga hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati ya Bapa pekerjaannya, berkati istrinya dan anak-anaknya Bapa. Beri kesehatan ya Bapa kepada hamba-Mu dan keluarganya ya Bapa. Dimanapun dia berada, Engkau berkati ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau mulai ibadah kami. Kiranya kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tapi sebelumnya ya Bapa, kami butuh ya Bapa, Kau tutup bungkus sekali lagi dengan darah Tuhan Yesus kami, supaya kami bisa melayani-Mu dengan baik, supaya kami bisa memberi penyembahan dengan baik ya Bapa. Sebagai ukupan yang terbaik kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah anak-anak-Mu yang siap melayani, yang siap mengadakan ibadah pada siang pagi menuju siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap, kami katakan sama-sama Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, sebab Kaulah dambaan dalam hidup kami. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami mau lebih lagi Tuhan, Kau berakhir di tempat ini. Dari awal katakan saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup kami, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Sebab kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Nikmati
sembah kami Tuhan Yesus. Ini pujian dan rasa syukur kami di hari Sabat-Mu ini. Kami datang membawa pujian sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kau yang menjaga kami, Kau yang telah memimpin langkah hidup kami hingga kami sampai pada akhir bulan Januari ini Tuhan Yesus. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami Tuhan Yesus, melainkan karena kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Kau setia, Kau setia dan Kau satu-satunya. Tiada Allah lain selain Kau Tuhan. Rasa kagum kami dan rasa syukur kami ya Tuhan Yesus. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kau setia, Kau mulia. Tuhan hadirlah, hadirlah Roh Kudus. Kau yang ubah ratapan kami jadi sukacita baru. Kau yang telah kami agungkan sampai selama-lamanya. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Mari lebih lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise.
bersama saya, kita katakan amin. Saya ucapkan shalom sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Izinkan saya bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Sutomo Tower sesi yang pertama? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya dan kami percaya di minggu-minggu yang akan datang penuaian jiwa terjadi di GBI Sutomo Tower. Amin. Siapa yang percaya keluarganya akan diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah. Haleluya. Yang siap menerima berkat yang daripada Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Ini pujian kami ya Tuhan. Hanya bagimu ya Tuhan. Mari angkat pujian ini kata. Begitu besar kasih Allah pada kita, sebab Tuhan yang memberkati kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Mari dari awal Bapak Ibu saja naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, sebab Tuhan yang memberkati keluarga besar kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah setiap kita yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan memenangi. Yang percaya katakan amin. Karena Allah mengenapi firman-Nya, sebab tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, sebab Tuhan yang memberkati kita semua, memberkati keluarga kita. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu saja naikkan pujian ini. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Katakan amin. Karena Allah mengenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu saja naikkan pujian ini dan kata berbahagialah bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, Kau yang mencukupkan kami Tuhan Yesus. Karena Allah mengenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari sekali lagi dengan iman kata, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kemuliaan buat Tuhan kita, buat Tuhan yang memberkati turunan kita dengan berkat-Nya yang melimpah-limpah. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari dengan iman naikkan lagu ini dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Sebab janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Dia rasa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Ku
kehadiran-Mu memenuhi kami semua umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat Bapa bagi bangsa kami Tuhan, bagi pemimpin kami dan juga Tuhan umat-Mu di tempat ini. Mari kiranya Tuhan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, mempercayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ke dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kiranya Engkau Tuhan memberikan keselamatan, kesejahteraan-Mu Bapa, keamanan bagi negara ini ya Tuhan Yesus, dan juga hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin negara kami Bapa, mulai dari Tuhan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan segenap Menteri TNI Polri ya Tuhan, kejaksaan dan juga seluruh Bapak lembaga-lembaga tinggi negara ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kiranya hukum di Indonesia Bapak ditegakkan seadil-adilnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, jikalau Tuhan banyak Tuhan mengatakan di 2023 akan terjadi resesi Bapak, tetapi ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam bersepakat ya Tuhan, kami berdoa segala sesuatu yang tidak baik Tuhan di tahun 2023 akan disingkirkan ya Tuhan Yesus, dan umat-Mu Tuhan akan mengalami kesejahteraan. Bukan hanya umat-Mu Tuhan, negara ini ya Tuhan Yesus, kami percaya akan Bapa diluputkan daripada segala krisis dan apa yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu semua terjadi. Dan kami berdoa Tuhan, mari kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, dalam Bapa memimpin negara ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan Tuhan tahun depan Tuhan. Mari kiranya Tuhan Yesus Engkau bekerja Bapa. Jikalau Tuhan banyak partai politik yang sudah Bapa saat ini Bapa melaksanakan kampanye, kami berdoa segala kampanye-kampanye hitam itu disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin yang akan datang Bapa adalah pemimpin yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur padamu dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa agar kiranya bangsa ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin gereja di seluruh Indonesia Bapak, mulai dari daerah Provinsi Sumatera Utara ya Tuhan Yesus, sampai secara nasional. Mari kiranya Tuhan Engkau memberikan Bapak kerukunan, kedamaian bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya ketika berdoa dan bersepakat hati, maka mujizat akan terjadi, penyertaan-Mu akan melimpah bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Injil juga akan diberitakan Bapak, sehingga Indonesia akan dimenangkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk umat-Mu yang ada di tempat ini Bapak, juga Bapak seluruh saudara-saudara kami yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami di seluruh dimanapun ya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kiranya Tuhan Engkau menyertai umat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kiranya bukakan tingkap-tingkap surga-Mu Bapak, sehingga Engkau mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami, GBI Rumah Persembahan. Tuhan, mari kiranya berkat-Mu ya Tuhan dan pertolongan-Mu Bapa bagi semua program dari GBI Rumah Persembahan ya Tuhan Yesus. Kami akan mendirikan 10 rumah doa, 7 ikon Alkitab dan chapel. Tuhan, kami tahu Bapak bahwasanya dengan kekuatan manusia tidak akan terjadi apapun, tetapi kami percaya yang mengandalkan Tuhan Bapak, maka semuanya akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapak, mari kiranya Kau bekerja menurut kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu ya Bapak. Berkatilah program-program gereja ini Bapak. Mari kiranya Kau mengangkat gereja kami Bapak untuk menjadi berkat Bapak di daerah Bapak, provinsi, bahkan secara nasional ya Tuhan Yesus. Engkau bekerja turun tangan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan tidak lupa juga kami untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Mari kiranya berikan hikmat kebijaksanaan, pewahyuan dan lidah dari Engkau ya Bapa. Oleh pimpinan Roh Kudus kami percaya, dan oleh kekuatan firman saja melalui hamba-Mu ya Tuhan, maka Bapa, yang terikat akan dibebaskan, yang sakit akan disembuhkan ya Tuhan Yesus. Oleh Roh Kudus kami percaya segala sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan pada pagi ini. Bagi-Mu segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyatakan kepada Tuhan segala pujian dan hormat kita. Nyanyian pujian bagi Haleluya Tuhan, pujian bagi Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagu karyamu, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tiada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami hanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Bertahtalah Engkau atas pujian sembah kami, Bapa. Kuasai setiap hati pikiran kami. Mungkin jiwa kami tertekan hari ini, tetapi di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Thank you Jesus. Thank you Lord. Senantiasalah Engkau berjalan bersama dengan kami. Sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau daripada kurungan. Seperti Habakuk katakan, kami akan tetap beria-ria di hadapan Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Thank you Jesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, biar menjadi suluh terang bagi kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan bisa berdiri dan melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita banyak mendengar tentang keluarga, family. Dan tema besar kita adalah bangkit dan bersinar. Kita tahu bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Yeremia 29:9 mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan hari ini kita tahu bahwa rancangan Tuhan besar atas keluarga kita. Rancangan Tuhan sempurna atas keluarga kita. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Oke. Di dalam satu ungkapan dikatakan demikian. Families are like branches on a tree. We grow in different directions, yet our roots remain as one. Artinya begini, kalau kita lihat sebuah pohon, pasti memiliki carang atau cabang yang bertumbuh secara berbeda-beda arahnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tetapi kalau kita lihat akarnya itu sama. That's the family. Mungkin kita punya perbedaan-perbedaan dengan anggota-anggota keluarga kita. Ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya mancung juga tapi ke dalam. Bahkan ada karakternya keras, ada karakternya lembut, atau pikirannya radikal. Tetapi kita tahu kita bertumbuh dengan akar yang sama. That's the family. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya. Bisa dibantu? Ya. No. Ya, 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau di dalam terjemahan Alkitab yang lama dikatakan yang tidak beriman itu adalah kafir. Timotius sudah menuliskan bahwa orang yang tidak memelihara sanak saudaranya itu adalah kafir. Keras saat ini, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan akan mengubahkan setiap kita. Siapapun kita posisinya dalam keluarga, apakah kita seorang istri, seorang bapak, seorang anak, saya yakin dan percaya firman Tuhan saat ini bukan kebetulan. Tetapi ini akan membuat kita semakin bersinar, semakin bertumbuh dan bangkit untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Baik. Mengapa Tuhan menaruh perhatian yang penting bagi keluarga? Kalau kita lihat keluarga itu adalah bagian lembaga terkecil dari lembaga yang ada di bumi ini, di dunia ini. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini, kalau satu keluarga sehat, maka satu komunitas akan sehat. Kalau satu komunitas itu sehat dan baik, satu kota akan baik. Kalau satu kota itu baik, di antara kota-kota yang lain, yakin dan percaya, bangsa dan negara akan baik. Jadi dimulai daripada family. Dari itu kenapa Tuhan Allah penting melihat esensi daripada keluarga itu. Pertama, family is an effective influencer for the kingdom of heaven. Bahwa sebenarnya keluarga itu adalah influencer yang sangat-sangat efektif untuk kerajaan sorga. Makanya kalau sesuatu terjadi kepada anak, misalnya anaknya nakal di sekolah, apalagi kami orang-orang Siantar sana, siapanya bapaknya ini katanya. Kalau dia nakal cubit temannya di sekolah minggu, siapanya mamanya ini katanya. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan, tetapi itu merepresentatif kepada keluarga. Sehingga apa? Family is an effective influencer for the kingdom of heaven. Kalau orang mau melihat sorga, sebenarnya akan melihat keluarga Kristen. Makanya tidak jarang orang berkatakan kalau dia beranjak dewasa, remaja ya, sering berantem kepada orang tuanya, perbedaan pendapat. Dia pasti bilang, aku gak suka tinggal di rumah ini. Rumah ini kayak neraka ini. Kan sering kita lihat itu. Di sinetron-sinetron juga sering dikatakan begitu. Rumah ini kayak neraka ini. Tetapi tidak. Di dalam Matius 5 ayat 16 yang merupakan tema besar kita sepanjang bulan Januari ini, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau sebuah atau satu keluarga memiliki terang, dia akan bisa mempengaruhi banyak orang. Sehingga terkadang keluarga Kristen yang menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan. Kenapa? Setiap pagi, pang, terbang piring. Setiap pagi, bang, ribut di tetangganya. Padahal apa? Minggu sama-sama ke gereja. Tapi saya yakin dan percaya keluarga di tempat ini adalah influencer yang baik bagi kerajaan surga. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kenapa keluarga itu sangat penting di mata Tuhan? Because the family is a masterpiece of God's creation. Bahwa keluarga itu adalah mahakarya ciptaannya Tuhan sebenarnya. Alkitab mencatat bahwa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri. Dalam Mazmur 128 ayat 3 dikatakan demikian. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pemazmur mencatat ini, mengatakan suatu keluarga itu adalah sesuatu keluarga yang benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua tadi, the family is a masterpiece of God's creation. Jadi kalau ada perceraian, ada pertengkaran, dulu waktu masa-masa newspaper, surat kabar ya, ini jarang karena udah digital, jarang newspaper. Dulu itu ada banyak itu, mungkin Pak Edward tahu itu. Kami umumkan putus hubungan kami kepada anak ini. Wah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Masa kita melanggar apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan? Itu yang pertama, keluarga adalah influencer yang efektif. Dan keluarga itu adalah mahakaryanya Tuhan. Jadi tidak ada keluarga yang tidak akan diberkati kalau dasarnya itu adalah dasar firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biar kita semakin mantap bahwa keluarga Kristen itu adalah keluarga yang betul-betul diperhatikan oleh Tuhan, kita harus meletakkan yang dasar yang benar dan tepat kepada orang-orang Kristen sebagai anggota keluarga. Kalau dalam Matius 7 ayat 24, ya, ini bicara tentang dua dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, hal yang paling penting agar kita tetap kokoh di dalam Tuhan, kita harus tepat meletakkan dasar daripada keluarga kita. Ada dua kata kunci yang di sana. Kalau Tuhan berkata umpama ini, dia mengatakan begini, ada hal yang penting yaitu mendengar. Setiap orang yang mendengar, apa yang didengarnya? Firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini dasar yang pertama, kita harus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Bukan hanya Tante Korla aja yang didengar-dengar. Tetapi firman Tuhan itu harus didengar menjadi dasar bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua yang penting agar kita tepat meletakkan dasar yaitu melakukan. Mendengar baik tetapi yang terbaik adalah melakukan. Dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Dulu waktu saya SMP, yang naik ke SMA, saya suka ikut seminar-seminar. Saya udah ikut 3 hari, ya minggu juga begitu. Ada beberapa kelas serial. Ada satu hamba Tuhan yang datang saat itu, saya dengar, saya catat, saya dengar, saya catat. Hari kedua juga begitu, saya dengar, saya catat. Tapi yang disampaikannya sama firman Tuhan itu. Tetapi saya catat, hari ketiga juga begitu. Hari keempat sebelum dia menyampaikan saya datangi, Pak Pendeta, dari hari pertama firmannya sama yang Bapak sampaikan. Oh iya benar, temanya itu saja. Ini saya catat loh Pak, sampai titik komanya saya catat. Lalu Pak Pendeta bilang begini, anak muda, terima kasih kalau sudah mencatat firman Tuhan itu secara detail. Pertanyaan saya sederhana, sudah berapa dari poin itu yang sudah kamu lakukan? Belum ada Pak Pendeta. Iya. Melakukan, dia kasih tahu ini Yakobus 1 ayat 22. Bukan hanya mendengar tetapi melakukan. Ada amin Bapak Ibu? Saya berdoa setiap kita di dalam keluarga kita akan meletakkan dasar yang benar bagi kehidupan kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jangan salah meletakkan dasar. Salah kita meletakkan dasar, bangunan itu akan goyah. Saya perhatikan kalau di Daily Park, itu hampir 5 until 6 years development prosesnya itu. Ternyata 30% itu dipakai hanya untuk membangun pondasi. Agar apa? Ternyata benar. Dia membangun high risk building atau bangunan yang tinggi. Ternyata memang betul. 30% daripada anggaran maupun waktu yang digunakan itu membangun pondasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pondasi yang diletakkan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan instan. Mie instan aja perlu direbus. Tetapi dasar yang penting itu melalui proses. Apa yang engkau alami hari ini dalam keluarga? Anakmu mungkin financial problem seperti yang kami alami, penyakit mungkin. Tetapi Tuhan sedang meletakkan dasar itu dengan baik. Sehingga itu semakin kuat, semakin kuat. Di saat kita bisa melewati proses fondasi ini, Tuhan tinggal meletakkan berkat dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Ya, next slide coba. Bisa gak ya? Oke, sebelum ke sana, di Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini perlu saya sampaikan begini Bapak Ibu. Terkadang kalau kami orang Batak ini, mohon maaf ini Pak Edward, kalau pulang kampung hari Natal tahun baru sampai merental mobil pun dilakukan. Biar apa? Biar kelihatan hebat. Apa yang didapat dia? Pujian. Tetapi ada satu keluarga yang kami perhatikan. Dia datang dengan keluarga yang berkumpul di sana. Tetapi setiap pagi di saat mereka ada di kampung itu, ada pujian dan penyembahan dari rumahnya. Ada ibadah pagi yang mereka selenggarakan di keluarga besarnya. That's wonderful. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Biar Bapamu di sorga dimuliakan. Bukan kehidupan kita yang dimuliakan, tetapi Bapa kita yang di sorga. Ada amin Bapak Ibu. Baik, di dalam
Oke, dalam Yosua 24 ayat 15, itu ada foto saya di sana itu. Yosua mengatakan begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang hendaknya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua mengatakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini foto kami waktu kami satu keluarga kena COVID ini. Tidak pergi kemana-mana, di karantina di rumah. Yang ada itu dari rumah ke halaman, halaman belakang, tidur. Itu yang terjadi beberapa lama. Tetapi hal yang kami lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang takut, apalagi itu pendek pertama. Seolah-olah kita udah kena kutuk gitu waktu itu. Sangat menakutkan. Tetapi kami ingat bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan membebaskan. Dan ternyata waktu kita dengar-dengar, lihat-lihat, kemudian ingat-ingat, hampir tidak pernah kita mengalami COVID. Sementara itu sangat menakutkan dulu. Kalau kita sudah mengerti bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna bagi kita. Sehingga kami punya komitmen kepada Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan sekalipun, kami akan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ada 3 langkah penting di dalam melayani, menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Ada 3 kunci utama yang kita pelajari dan kita bawa pulang hari ini. Dalam Ulangan 6, ini pasal ini menceritakan bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel agar mereka itu mengasihi Tuhan. Dan kalau kita lihat beberapa referensi, Ulangan ini dicatat karena banyak keluarga-keluarga Israel saat itu murtad daripada Tuhan. Tetapi Ulangan 6 ayat 7 dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di dalam setiap situasi, ketetapan-ketetapan Tuhan itu harus kita bahas dalam rumah tangga dan famili kita. Ada 3 kunci yang akan kita pelajari bersama-sama agar kita itu menjadi keluarga yang melayani dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bisnismu yang engkau kasihi, oke, baik. Pekerjaanmu yang engkau kasihi, betul, baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh kekuatan kita. Itu yang pertama. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, agar keluarga kita itu berkenan di hadapan Tuhan di saat kita melayani Dia. Yang kedua, kita harus mewariskan Tuhan kepada keluarga kita. Anak-anak muda, di saat engkau nanti punya keluarga, wariskan Tuhan kepada keluarga dan anak-anak. Baik mewariskan harta benda, baik, sangat baik. Tetapi mewariskan Tuhan, itu yang Tuhan rindukan di dalam setiap keluarga kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 2 dikatakan gini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan
Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu mewariskan Tuhan kepada keluarga. Yang ketiga, yang terakhir, kunci ketiga agar keluarga kita itu berkenan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Di ayat 12 di Ulangan 6 itu dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan sudah memberkati kita. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kekecewaan bisa memicu kita melupakan Tuhan. Atau berkat yang berlimpah, akhirnya kita melupakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hati-hati, jangan pernah melupakan Tuhan. Ada 3 kunci yang kita bawa pulang hari ini. Pertama adalah mengasihi Tuhan, mewariskan Tuhan kepada keluarga, dan jangan melupakan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama keluargaku mengayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Komitmenkan kepada Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Sebab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, biarlah kami dan seisi rumah kami beribadah kepada Engkau saja, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memberkati Abraham, kalau Engkau memberkati Ishak, kalau Engkau memberkati Yakub, bahkan Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau membangkitkan yang mati, Tuhan yang sama akan menolong kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Saat kami dikuatkan, dikokohkan, kami semakin percaya dengan eksistensi daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa kekuatan-Mu Tuhan tidak akan pernah luntur, yang mengokohkan iman kami Bapa. Terima
Terima kasih Yesus. Berkati firman-Mu menjadi suluh terang pelita bagi kaki kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir saat ini Bapa. Engkau berkati keluarga demi keluarga. Engkau berkati suami mengasihi istri dan keluarga. Istri tunduk kepada suami dan anak-anak taat kepada orang tua. Limpahi berkat-Mu kepada setiap keluarga dan rumah tangga. Buat berhasil setiap pekerjaan tangan mereka. Berkati setiap usaha mereka. Apa yang pernah hilang, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Engkau tambah-tambahkan sukacita. Engkau tambah-tambahkan kekuatan yang baru bagi keluarga demi keluarga. Setiap pribadi di tempat ini Tuhan, berikan kekuatan untuk mengumpulkan anggur. Engkau berikan kekuatan untuk mengumpulkan minyak. Engkau berikan kekuatan untuk mengumpulkan gandum. Engkau berkati perbendaharaan kami penuh dan berlimpah-limpah, sehingga kami tidak ada yang berkekurangan. Di masa sukar ini ada Tuhan di pihak kami. Ada Tuhan yang memelihara kuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hindarkan dari setiap kerugian. Cabut segala kekhawatiran. Lenyapkan segala ketakutan kami. Biar kami berdiri bersama dengan Tuhan dan menyatakan Engkau berkati atau tidak berkati kami Tuhan. Kami tetap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami. Engkau berkati Bapak Diko Noto Raharjo yang ada di Jakarta. Engkau berkati Bapak Bambang Yonan yang ada di Medan. Kepala sidang yang kami kasih Bapak Daniel Edi Brian. Kedua asosiat pastor kami ada Pak Jansen dan Pak Joshua. Dimanapun mereka Tuhan melayani saat ini, biarlah tanda-tanda mujizat-Mu yang menyertai hamba-hamba-Mu ini. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang ada tempat ini Tuhan. Ada Pak Andrew dan semua yang tim yang melayani Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya ada tangan Tuhan yang menolong setiap kami, yang memberikan kekuatan bagi para pelayan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Persembahan persepuluhan ucapan syukur. Apapun itu Tuhan, biar kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mencintai Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, kembalikan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa atas kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan puri-Mu. Diberkatilah kedamaian yang ada di sana. Diberkatilah orang-orang yang berdoa kepada Engkau. Diberkatilah bangsa-bangsa yang mencintai Engkau. Dan kami rindu ada berkat Yerusalem turun ke atas kota kami, turun ke atas rumah tangga kami, turun atas setiap keluarga kami. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kehidupan keluarga anak Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali dan mengakhiri ibadah ini, tapi kami rindu biarlah berkat daripada Tuhan Engkau curahkan kepada kami saat ini. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka kedua tangan-Mu, arahkan pandang-Mu ke surga. Tuhanlah yang memberkati kesehatan-Mu, Tuhanlah yang memberkati usaha-Mu, Tuhanlah yang memberkati keluarga-Mu. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga. Cinta kasih yang tulus dan ikhlas daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang memberkati kita hari ini, besok, Maranatha sampai selama-lamanya. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Tiba saatnya kita mendengarkan warta sepekan. Selamat mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Tomo Tower Minggu 29 Januari 2023. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman kita yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Tomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 11 WIB dan juga sesi kedua pada pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan jangan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah dan dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor HP 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor HP 0821 6418 3467. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar GBI Tomo Tower di ruangan ini pada hari Jumat di minggu kedua, yaitu di tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 18.30 di ruangan ini. Saya ulangi, FA dimulai di bulan Februari pada tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 18.30 atau jam 6.30 sore di ruangan ini. Yang kelima, ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 bertempat di ibadah ini. Yang keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, single, musisi dan juga multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 3 sore bertempat di ibadah di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 dan juga untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 98677622288. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan juga Instagram daripada GBI Tomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, atau share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Tomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Selamat memberikan persembahan di kota yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tuhan mengubah dan menjadikan kaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil.
Sion.